Selamat datang. Video kali ini kita akan membahas list dalam HTML. Nah, adapun contoh list adalah seperti ini. Ini saya buka di Microsoft Word. Contoh list itu nama mahasiswa Alfa Bravo Charlie. Contoh. Ini sebuah list ataupun daftar. Nah, kemudian ada lagi jenis sistem operasi. Contoh lagi ada Windows, Linux, Mac. Nah, ini juga contoh sebuah list atau daftar. Yang di atas ini disebut dengan list yang tidak terurut atau list yang tidak berurut. Kemudian yang ini adalah list yang berurut. Jadi untuk membuat list ataupun unordered list, ini di HTML disebut dengan unordered list atau list yang tidak terurut. Kemudian ini adalah order list. Kita membutuhkan tag tertentu di dalam HTML. Jadi unordered list itu tagnya adalah UL. Untuk membuat list yang tidak terurut. Kemudian untuk membuat list yang terurut itu tagnya adalah order list. Itu tagnya OL. Untuk membuat list yang terurut. Nah, untuk membuat item list ini seperti ini: item pertama, item kedua, item ketiga, pertama, kedua. Ini sama-sama menggunakan tag li. Jadi, mau kita gunakan order list atau unordered list, dalam item listnya tetap menggunakan tag li. Langsung aja kita masuk ke Code Editor. Dalam HTML ini saya buang. Save. Saya simpan di dokumen. Di HTML. Nah, sekarang kita buat seperti contoh ini tadi. Item list yang pertama adalah yang unordered list. Di contoh saya buat sini, sebut saja headingnya 1 nama mahasiswa. Nah, jadi kita mulai dengan tag UL karena jenis listnya adalah tidak berurut, unordered list. Dia menggunakan bullet seperti ini. TUL, kemudian item pertama LI, jadi seperti ini, alpha. Lagi list yang kedua Bravo, LI, Charlie, Delta. Ini contoh. Oke.
Ini tandanya untuk membuat list yang tidak terurut. Item listnya adalah ini. Jadi tetap kita letakkan dalam TLI. Nah, lanjut kita buat yang kedua. Satu jenis jam operasi. Seperti ini. Kita buat OL. Kita gunakan OL karena listnya berurut. Oke, OL listnya berurut. Yang pertama RI Windows, Linux, ya, RI Mac OS. Oke. Mau dia OL ataupun UL, item listnya tetap menggunakan TLI. Seperti ini. Kita save, coba lihat hasilnya. Stop list. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, secara default type atau type list dalam unordered list itu jenisnya adalah this. Jadi dalam bentuk this seperti ini, bulat. Nah, type yang lain kita bisa gunakan untuk sini. Jadi defaultnya itu default type itu adalah this. Type lain ada dia square, ada juga cycle seperti ini. Kalau untuk order list default tab-nya adalah numeric itu 1 sampai nah, seterusnya. Jadi otomatis dia berurut angka seperti ini 1, 2, 3. Nah, type yang lain bisa kita gunakan type-nya A besar seperti ini, A kecil. Kemudian bisa kita gunakan juga I besar seperti ini. Jadi contoh penggunaan type dalam order dan unorder list adalah seperti ini. Di contoh UL kita tambahkan atribut type sama dengan square seperti ini. Save. Coba kita lihat hasilnya type square apa perbedaannya. Jadi tadi ini this, kemudian kita refresh. Jadi bentuknya dia peta. Ada satu lagi cycle. Seperti ini. Save, kita lihat lagi hasilnya. Nah, jadi dia tetap bulat tapi kosong di tengah. Sama halnya dengan unordered, bukan unordered list. Sama halnya dengan order list atau list yang berurut, dapat kita gunakan atribut type sama dengan A. Contoh seperti ini. Nanti hasilnya tadi defaultnya adalah angka numeric. Nah, dia ABCD. Bisa juga kita gunakan type I. Seperti ini. Save. Ini hasilnya. Nah, terkadang kita membutuhkan list itu list yang bersarang atau di dalam list terdapat sebuah list lagi. Contoh di sini saya buat mungkin seperti ini. Windows itu ada Windows XP, Windows 7 seperti ini.
dalam list sistem operasi tadi atau dalam list yang berurut tadi terdapat lagi sebuah item list. Nah, ini yang dinamakan dengan list yang bersarang. Jadi penggunaannya tetap sama. Ini tadi Windows atau item list yang pertama. Di sini terdapat sebuah order list lagi yang itemnya itu terdiri dari ABC. Kita tempatkan lagi, letakkan dia sebelum LI tutup. Seperti ini. Jadi di sini terdapat OL lagi, type-nya sama dengan A. Item list yang pertama itu berisi Windows XP. Item list yang kedua itu Windows 7. Coba kita save. Ini dia hasilnya. Nah, bisa saja kita buatkan dalam bentuk unorder list. Unorder list. Tentu saja type-nya harus kita ganti. Save. Hasilnya seperti ini. Jadi, ini contoh penggunaan list bersarang atau di dalam sebuah list terdapat item list lagi. Oke, selamat mencoba dan semoga bermanfaat.